Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, di mana kami difasilitasi oleh Bapak Fasilitator Parto SPD dan juga pengajar praktik Ibu Neng Eris Herlina SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik kucing, di mana saya Yana Mulyana bertindak sebagai observer dan rekan saya Ibu Endah Nirmala bertindak sebagai coach dan Bapak Irfan Dadi bertindak sebagai kucing. Adapun dalam kegiatan praktik kucing ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, proses kucing, dan pasca observasi. Bu Endah hari ini akan melakukan proses kucing ya? Iya, Pak. Oke Ibu, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Ya, jadi nanti pada saat coaching antara Ibu sebagai coach dan Pak Irfan dari sebagai coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, kemudian apakah Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan juga jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak, Ya. silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Fokus dengan mendengarkan secara aktif. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaiannya, jadi proses coaching kali ini sesuai dengan alur tirta Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Pak, apa yang akan Bapak ceritakan? Begini Ibu, pada akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Nah, sehingga saya berpikir apa ya yang salah dari kegiatan pembelajaran saya, gitu Bu. Oh, jadi itu Bapak mau cerita tentang keaktifan murid Bapak saat pembelajaran yang masih kurang aktif ya? Iya Ibu. Ya Ibu, saya merasa murid saya kurang aktif saat mengikuti pembelajaran di kelas. Kelihatannya bosan dan malah ada yang ngantuk begitu Bu. Baik Pak, jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya tentu saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan yang saya tentang keaktifan murid-murid saya yang saya ajarkan Bu. Perkiraan ada solusi dari Ibu mungkin gitu. Jadi Bapak sedang mencari cara ya bagaimana agar murid-murid Bapak bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Ya Bu, benar itu yang saya harapkan.
mungkin Ibu bisa mengasih saya solusi gitu Bu. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang aktif adalah saya menyampaikan materi Bu. Menyampaikan materi lebih banyak dengan metode ceramah. Terus pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, begitu Bu. Oh, begitu Pak. Apa saja yang dapat membuat murid Bapak aktif dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, itu yang pertama Bu. Terus tidak monoton, terus tidak membosankan, yang pastinya pengen ada keaktifan di kelas begitu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, itu yang pertama. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian adanya ice breaking, terus atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, setelah saya menanyakan kepada murid, contohnya mau pembelajaran seperti apa, begitu. Terus mereka menjawab ingin nyanyi. Wah, pertama kali mendengarkan hal ini, waduh saya tidak begitu yakin. Jujur saya kurang terampil Bu dalam bernyanyi, tetapi saya mencoba menghadirkan materi yang di dalamnya ada nyanyi lagu. Ternyata murid saya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Padahal saya Bu sebenarnya saya itu kurang bisa gitu kalau seperti nyanyi-nyanyi begitu Bu. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai metode pasti akan membuat murid-murid aktif dalam pembelajaran. Kalau menurut Bapak, jika idealnya keaktifan murid dari angka 1 sampai 10, maka sekarang murid Bapak ada di angka berapa? Mungkin menurut saya masih ada di angka 5 mungkin Bu. Jadi menurut Bapak masih ada di angka 5 ya Pak? Iya. Nah, Bapak sendiri maunya murid-murid Bapak itu ada di angka berapa? Oh, sudah pasti Bu, pengen maksimal yang minimal ada di angka 9 begitu Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, mengasihkan dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara khusus. Misalnya saya akan memperbanyak praktek, terus tidak hanya materi saja, agar murid-murid saya aktif dalam bertanya, aktif dalam menemukan berbagai sumber atau referensi supaya praktek yang mereka lakukan itu berhasil. Intinya tidak monoton gitu Bu. Selain itu apalagi yang Bapak akan lakukan? Mungkin saya menggunakan model pembelajaran Jigsaw atau bisa juga karena di pembelajaran Jigsaw itu model pembelajaran ini membuat siswa harus berdiskusi, kalau nggak salah Bu, berdiskusi dengan teman-temannya dalam sebuah kelompok kecil, kemudian akan membentuk kelompok kecil baru yang anggotanya perwakilan dari kelompok-kelompok kecil sebelumnya. Nah, dari dalam kelompok ini murid masing-masing diminta untuk menjelaskan kembali materi yang sudah mereka diskusikan. Jadi seperti itu Bu. Jadi Bapak akan memperbanyak praktek dan menerapkan model Jigsaw ya Pak? Ya, insya Allah seperti itu Bu. Nah, dari dua rencana itu, mana dulu yang akan Bapak kembangkan? Mungkin saya akan melakukan terlebih dahulu yaitu menggunakan model Jigsaw dalam pembelajaran di kelas saya nanti. Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya. Kira-kira nih, waktu yang tepat untuk bisa melakukan itu kapan? Mungkin saya akan melakukannya dalam minggu-minggu ini, yang pada intinya akan secepatnya Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya
selalu membuat rencana pembelajaran yang pertama ya, yang mengasihkan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi untuk eksplorasi materi. Nah, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu, Bu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Siapa yang akan membantu Bapak dalam melakukan rencana ini? Saya yang pertama akan meminta bantuan kepada rekan sejawat mungkin, Bu, nanti. Baik Pak, jadi sudah menemukan solusinya ya? Ya. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah yang saya dapatkan dari obrolan ini ya, Bu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan keaktifan murid. Keaktifan murid di kelas yaitu yang pertama saya akan memperbanyak praktik dan menggunakan model pembelajaran Jigsaw yang saya akan rencanakan nanti. Yang pertama itu seperti itu, Bu, yang saya dapatkan dari sana. Baik Pak, kalau begitu minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya mau tahu ceritanya gimana setelah Bapak melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Ya baik, Bu, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu untuk waktunya bisa sharing bersama saya. Terus juga mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Dan insya Allah nanti ketika saya sudah melakukan pembelajaran Jigsaw ke depannya, saya nanti ingin sekali berkomunikasi lagi bersama Ibu, mengasihkan bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan dengan saya dengan model pembelajaran Jigsaw itu berjalan atau tidaknya, pasti saya akan laporan kepada Ibu nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan kita yang guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Pak Parto SPD dan pengajar praktik Ibu Neng Eris SPD MPD. Perkenalkan saya sendiri Endah Nirmala sebagai observer dan teman saya Irfan Yadi sebagai coach. Dan saya Yana Mulyana sebagai coach. Baik Pak Irfan hari ini sebagai coach yang akan melakukan praktek coaching ya? Ya. Pak hari ini akan melakukan proses coaching. Nah, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Ya boleh, Ibu, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan juga jangan lupa ya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu, terima kasih dalam kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini. Yang pertama mungkin presensi atau kehadiran penuh, yaitu juga mendengarkan aktif, terus juga memajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta kepada coaching nanti.
Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Di kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu di dalam coaching ini yaitu fokus dalam mendengarkan aktif dari apa yang akan dikeluhkan nanti oleh coaching nanti. Itu. Ya, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Semoga Kuci atau Payana rekan saya memperoleh solusi dari permasalahannya nanti ketika dia mengajukan atau meminta bantuan kepada coach kepada saya, nanti saya bisa mendapatkan solusi bersama Kuci dan semoga Payana nanti sebagai Kuci itu lebih semangat nantinya dalam mengatasi permasalahannya yang ada di dalam permasalahan Kuci nanti ke depannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bapak selesaikan, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya baik Ibu. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan langsung mulai dengan rekan saya. Baik, Bapak sudah siap? Siap Pak Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Yana, gimana kabarnya? Baik Pak Irfan, alhamdulillah. Pak Irfan sendiri apa kabar? Alhamdulillah, baik Bapak. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan tadi sama Bapak. Apa topik pembicaraannya yang akan disampaikan Bapak kepada saya? Jadi begini Pak, saya punya murid di sekolah yang seringkali tidak membawa alat tulis ke sekolah Pak. Oh begitu. Jadi Pak Yana punya murid yang sering tidak membawa alat tulis ke sekolah. Rupanya alat tulis seperti apa yang menjadi permasalahan Bapak itu? Ya Pak, alat tulisnya terutama ballpoint Pak. Oh gitu ya. Nah, apa yang ingin Pak Yana dapatkan dari percakapan hari ini? Hari ini saya ingin murid saya setiap harinya bisa membawa alat tulis ke sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan lancar Pak. Oh gitu ya. Memang situasinya sekarang seperti apa Pak? Jadi murid saya ini kelas 6 ya Pak. Ya. Tapi saat mau memulai KBM selalu saja bilang, Pak lupa bawa ballpoint. Jadi kegiatan belajar menjadi terhambat Pak. Oh gitu. Nah, menurut Pak Yana, apa yang mempengaruhi murid Bapak tidak suka membawa ballpoint ke sekolah? Jadi mungkin bisa lupa atau memang kurang perhatian dari orang tuanya dalam mempersiapkan alat tulis tersebut Pak. Begitu ya Pak. Lalu situasi yang diinginkan Pak Yana sekarang itu seperti apa gitu Pak? Ya Pak, jadi saya ingin situasi di kelas menjadi kondusif, Ya. tidak terganggu karena adanya murid yang tidak membawa alat tulis, karena hal itu cukup mengganggu kegiatan belajar mengajar Pak. Oke, Bapak menurut Bapak ya, menurut Pak Yana, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud kira-kira? Mungkin saya harus berkoordinasi dengan orang tua murid Pak. Oh gitu. Nah, apakah Pak Yana sudah berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut Pak? Sudah Pak, saya sudah menghubungi orang tua murid tersebut lewat WhatsApp agar anaknya membawa alat tulis setiap pergi ke sekolahnya. Terus gimana atau respon tanggapan dari orang tua tersebut? Saat saya WA, Ya. orang tuanya mengatakan, "Ya Pak, nanti saya siapkan alat tulis untuk anak saya. Kemarin mungkin tempat pensilnya lupa disimpan di tas. Ya. Mengaji
karena memang tas sekolah dan tas mengaji berbeda. Tetapi saat besoknya menurut saya sekolah, alat tulisnya tetap saja tidak tersedia di tasnya, Pak. Sudah ada lagi ya. Betul. Emangnya berapa kali Pak Yana menghubungi orang tua anak tersebut itu yang ada mempunyai kendala itu? Kalau tidak salah, kira-kira saya sudah 2 sampai 3 kali, Pak. Menurut Pak Yana, apakah cukup 2 sampai 3 kali saja itu menghubungi orang tua sehingga kan di permasalahan ini masih tetap saja ya. Tetapi itu cukup nggak 2 sampai 3 kali menghubunginya? Saya pikir seharusnya cukup sih, Pak. Tapi karena tidak ada respon, mungkin saya harus menambah lagi intensitas menghubungi orang tua murid tersebut, Pak. Nah, betul itu Pak, ide bagus. Itu seharusnya terus Bapak jangan menyerah ya, terus hubungi aja sampai nanti ada solusinya. Nah, Pak Yana bisa menambah intensitas menghubungi orang tua tersebut itu terus ya. Selain itu, apakah ada alternatif lain gitu Pak, menurut ide Bapak? Apa ya, Pak? Mungkin alternatifnya jika tidak ada respon dari orang tua, saya akan memfasilitasi dulu alat tulis untuk murid. Ya. Jadi ada alat tulis yang dibawa ke rumah khusus untuk membuat PR. Ada juga alat tulis yang disimpan di sekolah. Jadi harapannya nanti tidak ada lagi alasan bagi anak tersebut lupa untuk membawa alat tulis, Pak. Setuju Pak, kalau idenya seperti itu, ide yang bagus itu. Jadi apa yang akan Pak Yana lakukan setelah ini? Saya akan mencoba menghubungi orang tuanya terlebih dahulu, dan jika masih tetap tidak ada respon, sekolah yang akan memfasilitasi alat tulis untuk murid tersebut. Alat tulisnya disimpan di sekolah, Pak. Siapa kira-kira yang bisa Pak Yana mintai dukungan untuk melakukan hal itu? Kira-kira dukungan dari siapa itu? Kemungkinan besar saya akan meminta dukungan dari murid untuk menyampaikan pesan kepada orang tua siswa tersebut. Kemudian juga saya akan meminta dukungan orang tuanya sendiri untuk menyediakan alat tulis untuk anaknya, serta saya pun tidak lupa akan meminta dukungan kepada rekan sejawat di sekolah tentang bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan ke depannya jika orang tua siswa tersebut tetap saja tidak merespon. Ya baik Pak, kira-kira kapan Pak Yana akan melakukannya? Dalam pikiran saya Pak Irfan ingin secepatnya. Besok saya akan mencoba menghubungi orang tua siswa tersebut dan melihat apakah murid saya sudah membawa alat tulis. Jika masih tidak ada perubahan, saya akan memfasilitasi alat tulis untuk murid saya tersebut, Pak. Ide bagus itu Pak Yan. Saya jadi penasaran nih bagaimana progres ke depannya. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi ya Pak untuk membicarakan hal ini lebih lanjut gitu. Nah, apa yang bisa Pak Yana simpulkan dari percakapan kita hari ini coba? Jadi terkait permasalahan murid saya yang sering tidak membawa alat tulis tersebut, saya akan mencoba menyelesaikannya dengan cara meningkatkan intensitas menghubungi orang tuanya. Jika memang masih tidak ada respon, maka sekolah yang akan memfasilitasi alat tulis kepada murid saya tersebut, Pak. Sebagian dibawa ke rumah, alat tulisnya, sebagian lagi disimpan di sekolah, Pak. Setuju Pak Yana. Nanti saya tunggu progresnya ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Yana hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik ya Pak. Amin, Pak Irfan. Terima kasih. Alhamdulillah obrolan kita hari ini
apa yang direncanakan sekarang Bapak berjalan dengan lancar, dan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan saya penasaran nanti ke depannya setelah progres yang dilakukan ini apakah seperti apa. Jadi nanti kita bisa bertemu di lain waktu untuk berbincangnya. Terima kasih Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Irfan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irfan, Ya, Ibu. bagaimana hasil coaching tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, yang sudah kami tadi selama percakapan dalam coaching ini, yang saya sebagai coach dan saya sebagai coachee itu sudah berjalan dengan baik. Selama percakapan secara umum saya sudah melakukan coaching sesuai jalur kita, seperti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan tujuan, identifikasi kondisi saat ini, rencana untuk mewujudkan solusi, terus dan waktu yang disepakati untuk melaksanakan rencana aksi dan kesimpulan dari percakapan barusan. Nah, setelah melakukan observasi ya bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi ketika coaching yang saya dapatkan tadi dan dilakukan yaitu adanya perbaikan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi fokus saya pada coaching dan apa yang disampaikan serta mempersiapkan tadi pertanyaan dan mengatur waktu dengan baik. Baik, jadi Pak Irfan sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Irfan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan para coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Irfan sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Irfan sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan lakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Irfan dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kelancaran dalam proses coaching berikut. Satu lagi ya, pertanyaan terakhir untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Yang saya lakukan untuk memperbaiki ke depannya atau meningkatkannya yaitu dengan berlatih agar dapat melakukan coaching dengan baik sesuai alur kita, dan berlatih juga dalam membuat pertanyaan berbobot yang nantinya akan diajukan kepada coaching. Mungkin seperti itu Bu. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CJP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan Pasil yaitu Bapak Parto dan pengajar praktik Ibu Neng Eris Herlina. Dengan saya berperan sebagai observer, saya sendiri atas nama Irfan Dadi, dan rekan saya sebagai coach Yana Mulyana, dan rekan saya sebagai coach atas nama Endah Nurmala.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan melakukan proses coaching yang mana nanti ada proses pra-observasi, waktu observasi, dan pasca observasi. Sebelum mulai ke coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan, Bapak. Untuk yang pertama, kompetensi apa kira-kira dalam coaching nanti yang akan dikembangkan sama Bapak? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk kompetensi yang akan saya sampaikan pada coaching kali ini yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kompetensi pertanyaan berbobot. Ya baik, terima kasih. Terus bagian kompetensi yang spesifik yang akan disampaikan Bapak itu sebelah mana nih? Untuk kasus yang pertama ini bersama Ibu Enda, saya sebagai coach itu akan fokus di mendengarkan aktif. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Bapak sampaikan? Jadi begini Bapak ya, untuk indikator ketercapaiannya nanti diharapkan Ibu Enda bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian mudah-mudahan setelah coaching ini Bu Enda lebih semangat nantinya dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih Ibu. Kalau begitu kita mulai coaching ya. Bapak sebagai coach dan Ibu Enda sebagai coachingnya, dipersilahkan untuk waktunya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Izinkan saya sebagai coach untuk terlebih dahulu menyampaikan permasalahan yang ada di coaching ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya kalau baik, sebenarnya ada yang dipikirkan oleh Ibu. Iya Pak, sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apa Bapak ada waktu? Oh ya Ibu, silahkan. Kebetulan saya sedang ada waktu senggang sekarang. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf sudah meluangkan waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Jadi apa nih yang akan Ibu diskusikan dengan saya? Saya merasa kenapa ya murid kita itu sekarang sepertinya tidak mau belajar, motivasi belajarnya sangat kurang sekali. Apa karena keseringan belajar pada waktu pandemi ya? Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Saya ingin sekali membangkitkan motivasi mereka, kemudian membantu mereka semangat kembali dalam belajar. Karena kalau itu terus berlanjut akan berdampak pada mereka sendiri. Mereka kurang mengeksplor kemampuan mereka dan pembelajaran menjadi pasif dan kurang efektif. Ya kalau begitu pembelajaran yang efektif itu menurut Ibu yang seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang memungkinkan semua murid itu dapat belajar dengan mudah, menyenangkan. Proses belajar yang melibatkan partisipasi semua murid dengan semangat dan antusias belajar yang mereka pada pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Ya, jadi Ibu ingin agar murid Ibu semangat dalam belajar, motivasi mereka meningkat, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Begitu ya Bu? Betul Pak, begitu. Nah, apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran sekarang ini dalam meningkatkan motivasi belajar murid dan pembelajaran yang efektif tersebut Bu? Ya, saya itu sudah mencoba beberapa teknik Pak untuk mengupayakan supaya murid saya termotivasi untuk
belajar. Teknik apa yang Ibu gunakan? Saya selalu mengawali pembelajaran itu dengan suasana yang menyenangkan, dengan ice breaking ataupun permainan menyemangati mereka, memberikan apresiasi terhadap mereka dengan apapun yang sudah mereka kerjakan. Kemudian saya juga berusaha untuk memahami semua karakter murid dan mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka dan memberi kesempatan supaya mereka dapat belajar dengan aktif. Jadi Ibu merasa sudah maksimal dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya? Iya Pak, tapi tetap saja masih kurang dalam memotivasi mereka. Masih sebagian yang terlihat sudah antusias dan semangat dalam belajarnya. Baiklah Ibu, sekarang apa kira-kira masih ada yang Ibu lewatkan dalam proses pembelajaran tersebut? Apa ya Pak kira-kira? Coba Ibu pikirkan apa saja yang menjadi faktor utama dalam memotivasi murid atau juga menurut murid lebih semangat dalam belajar. Apa ya? Apa dari segi media belajar dan metode? Mungkin Bu. Iya ya, saya rasa media pembelajaran belum saya maksimalkan dengan baik dan pemilihan metode sepertinya harus memilih yang lebih tepat. Apa ada lagi Bu yang terlewatkan? Iya Pak, ada mengevaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan sehingga dapat melihat apa saja yang kurang dalam proses pembelajaran. Betul sekali Ibu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan motivasi siswa seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang apa gagasan Ibu untuk selanjutnya? Saya akan mencoba memaksimalkan semua media belajar Pak dari berbagai sumber yang tersedia dan menentukan metode yang lebih tepat dalam proses pembelajaran serta melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Terus selanjutnya, apa yang akan Ibu persiapkan dan Ibu lakukan sesuai dengan gagasan yang Ibu tadi sampaikan? Saya akan memulainya dalam persiapan merancang pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya menyiapkan media pembelajaran yang biasa digunakan seperti lingkungan. Kemudian mencoba mensosialisasikan materi supaya murid lebih memahami materi dan dapat termotivasi untuk belajar. Kemudian mencoba metode pembelajaran yang beragam seperti supaya lebih banyak diskusi dan praktik supaya mereka tidak bosan dan lebih aktif. Terakhir tentunya saya harus melakukan evaluasi dari pembelajaran tersebut sehingga bisa mengevaluasi apakah murid saya sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi dan metode serta media belajar yang selama ini digunakan. Apa menurut Ibu hal itu bisa berjalan? Bisa Pak. Apa kriteria yang diinginkan? Murid saya memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam belajar dan melakukan proses pembelajaran secara aktif, efektif, kemudian antusias dan menyenangkan sehingga mereka itu dapat memaksimalkan semua kemampuan potensi yang mereka miliki. Baiklah Bu, kalau begitu, kapan nih menurut Ibu itu semua akan Ibu laksanakan? Secepatnya, Pak, minggu ini akan saya lakukan. Bagus. Saya sangat senang sekali melihat Ibu sangat antusias untuk segera melakukan semua gagasan yang telah Ibu dapatkan. Adakah orang yang akan Ibu mintai pertolongan? Rekan sejawat misalnya? Ada Pak, saya akan menghubungi guru senior ya supaya dapat membantu saya dalam mendiskusikan rancangan pembelajaran dan mengobservasi pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Baiklah Ibu, setelah diskusi kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Saya harus dapat mengupayakan segala usaha untuk meningkatkan kembali motivasi dan semangat murid saya yang tadinya menurun, sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan mendapatkan semua yang mereka inginkan dari hasil pembelajarannya. Jadi apa yang Ibu dapatkan setelah diskusi kita kali ini? Alhamdulillah, berkat Bapak saya dapat
Sama-sama Ibu, alhamdulillah saya pun ikut senang dengan percakapan kita hari ini dan dapat membantu sebisa saya apa yang Ibu harapkan. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana hasil coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar menurut Bapak? Oh iya Bapak, alhamdulillah tadi setelah melakukan coaching saya merasa bahwa coaching tadi berjalan luar biasa, lancar. Saya sebagai coach dan Ibu Ena sebagai coach pun sangat bermitra dengan baik dalam pelaksanaan coaching tadi. Ya, baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan kepada Bapak. Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Bapak? Jadi pada saat proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang saya rasakan adalah saya bisa menghadirkan kehadiran penuh, kemudian saya berusaha untuk mendengarkan aktif terhadap permasalahan yang dimiliki oleh coaching, kemudian saya pun berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar permasalahan yang dihadapi oleh coaching bisa ditemukan oleh coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Ya baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, sudah berhasil berarti ya. Nah, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta tadi Bapak. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan di saya, yaitu Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta tadi Bapak itu. Yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Betul, Pak. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Betul. Juga Bapak tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dengan baik. Nah, sekarang yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Ya baik, itu sudah tercapai sesuai dengan alur kita tadi. Dan yang terakhir yang saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan sebagai coach dan Ibu Enda sebagai coaching, apakah sudah fokus terhadap coaching? Artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh. Betul. Ya, tadi kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan tadi coaching. Itu sangat luar biasa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak bersama Ibu sukses ke depannya dan diberikan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Satu lagi pertanyaan yang terakhir untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi saya rasa Pak, kompetensi yang paling saya rasakan untuk dikembangkan adalah bagaimana kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Mungkin itu Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ya. Sudah melakukan observasi, saya melakukan observasi sebagaimana kepada Bapak dan menggunakan proses coaching dengan alur Tirta tadi Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Guru penggerak, tergerak, bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum.